Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pemimpin dan segenap pengurus ICC, yang terhormat panitia pelaksana acara milad Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang terhormat hadirin wal hadirat, al-ikhwan wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada saat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama, melangkahkan kaki menuju ke tempat yang suci dengan niat memperingati hari kelahiran Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebuah nama, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengan istilah lain, kita bersama di tempat ini memperingati hari munculnya cahaya pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang berbeda. Hari ini adalah hari ketetapan lahirnya Hujjatullah ala ardih Sayyidil Wasiyin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memasuki atau mulai berbicara tentang kelahiran Amirul Mukminin, hamba yang kotor ini akan mohon izin kepada Sayyidil Wasiyin bahwa dengan keterbatasan ilmu dan segala macam kekurangan, ya Amirul Mukminin wa ya Abul Hasanain wa ya Immah, izinkanlah hamba untuk sedikit bercerita tentang keagunganmu yang tidak pernah bisa tercapai oleh ilmu manusia, tentang ketinggianmu yang tidak akan pernah tergapai oleh tangan manusia, tentang keagunganmu yang tidak mungkin bisa digambarkan oleh manusia. Yang tahu keagunganmu hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalal wa habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, para ulama, para pelajar, para pengarang, udaba, sastrawan, muslimin bukan muslimin yang ingin bercerita tentang Imam Ali, dan dia telah menuliskan penanya dengan segala cara dan melambungkan khayalannya untuk menggapai kemuliaannya. Dari Sayyidil Wujud Muhammad sampai hari kiamat tidak akan pernah mencapai kesempurnaan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebab itu, andai saya berbicara atau ustadz-ustadz yang lain berbicara tentang Imam Ali, mungkin hanya setetes atau sebagian kecil daripada kemuliaan Sayyidul Wasiyin Ali bin Abi Thalib. Wa ala alihi sadatil wara. Alhamdulillah ala na'amih. 13 Rajab 14 abad yang lalu, pembawa acara telah membawakan sekelumit tentang
tragedi masuknya Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah ke dalam Baitullah Al-Haram. Sejarah mencatat tidak ada seorang anak manusia sejak dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim sampai detik ini yang lahir di Ka'bah. Walaupun sebagian orang mengatakan ada selain Imam Ali, tetapi tidak pernah terbukti. Sekelumit cerita yang dibawakan tadi tentang Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah saat kehamilannya mencapai 9 tahun 9 bulan, maaf, dia menuju Baitul Haram dan mulai bertawaf. Setelah selesai tawaf 7 kali, lalu dia menempelkan jasadnya di dinding Ka'bah. Sampai hari ini tempat Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah menempel di Ka'bah itu masih ada bekasnya dan disebut Al-Mustajar, tempat mencari perlindungan. Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwa Baitullah Al-Haram adalah tempat sucinya, dan dia tahu bahwa yang dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Sebab itu tergerak hatinya untuk mencari tempat yang suci untuk kelahiran putra yang akan dilahirkannya. Lalu Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah setelah berdoa di dinding Ka'bah, dia menyampaikan seperti ini, "Ya Rabbi." Sebagian orang berpendapat bahwa sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, ayah bunda Sayyidina Abi Thalib dalam keadaan kafir, bukan muslim. Tetapi tidak. Al-Quran mencatat, Ar-Rasul menceritakan kepada kita, wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahan cahayamu di punggung-punggung ahli sujud sebagai bukti bahwa Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah ibunda Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abi Thalib, begitu juga Sayyidina Abdul Muttalib, begitu juga Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ayahanda Rasulullah, begitu juga Sayyidah Aminah Al-Wahbiyah ibunda Rasulullah. Mereka semua muwahhidin, mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Sebab itu Bani Abdul Muttalib dari sebelumnya Bani Hashim ditugaskan untuk menjadi penjaga Ka'bah Baitullah Haram yang dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam. Dia menempel di Ka'bah dan mengatakan, "Ya Rabbi, di tengah semua kuffar Makkah menyembah berhala dan memiliki Tuhan yang begitu banyak, Sayyidah Fatimah mengatakan, Ya Rabbi, inni mu'minatun bika, aku beriman kepadamu. Wa bikulli kitabin anzaltahu, wa bikulli rusulin arsaltahu, wa musaddiqatun bikalamik, wa kalam jaddi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam." Ini pernyataan ahli tauhid. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Sayyidah Fatimah Al-Asadiyah mengandung makna tauhid yang dalam. Istri Abi Thalib sebelum Bai'atul Rasul menyampaikan hal tersebut. Bagaimana dengan ayahanda Amirul Mukminin Abi Thalib? Lalu dia meneruskan doanya, "Wa as'aluka bihaqqi anbiya'ika wal mursalin." Dia yakin kepada para nabi dan para rasul. "Wa bi malaikatikal muqarrabin."
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya dan yang paling indah dia berkata, "Wa bihaqqi hadzal janin alladhi fi ahsya'i illa yassarta alayya wiladati." Dan demi benih atau bayi yang berada dalam kandunganku, ya Allah, aku mohon Engkau mudahkan kelahiranku. Fatimah al-Asadiyah qabla al-ba'tsah, sebelum Rasul diutus, di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan munajat yang penuh dengan keimanan, dan di akhir kata dia mengatakan, demi bayi yang berada dalam rahimku. Kita semua tahu, besar atau kecil, wanita atau pria, di saat kita bersumpah, pasti kita bersumpah terhadap sesuatu yang lebih mulia. Mustahil kita akan bersumpah terhadap sesuatu yang tidak berharga. Kita akan bersumpah demi sesuatu yang sangat agung. Dia mengatakan, demi bayi yang berada dalam perutku, ya Allah, mudahkanlah kelahiranku. Kita sering bertawassul kepada Imam Ali untuk doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah al-Asadiyah bertawassul sebelum kelahirannya. Lalu tembok Ka'bah yang sampai sekarang masih ada bekasnya terbelah. Sayyidah Fatimah al-Asadiyah masuk. Di dalam dia duduk di bongkahan batu merah. Lalu dia berkata dalam ceritanya nanti, bahwa dia duduk sejenak. Lalu dia melahirkan dengan begitu mudahnya. La ajidu alaman wala waja'a, kata Sayyidah Fatimah. Begitu aku duduk, langsung aku melahirkan. Aku tidak merasakan sakit. Aku tidak merasakan derita apa-apa. Sebagaimana normalnya wanita melahirkan. 3 hari 3 malam Sayyidah Fatimah al-Asadiyah di dalam Ka'bah. Tentunya setelah terbuka, tertutup kembali, dan Sayyidah Fatimah di dalam. Berita tersebar di kota Makkah bahwa istri Abu Thalib memasuki Ka'bah. Di detik-detik dia akan melahirkan. 3 hari berita begitu bergempar. Semua wanita-wanita Makkah berkumpul di sekitar Ka'bah. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Hari ketiga, keluar Sayyidah Fatimah al-Asadiyah. Tembok Ka'bah terbuka kembali. Dia keluar. Di tangannya anak bayi yang begitu bagus dan bercahaya. Begitu dia keluar, dia berhadapan dengan begitu banyak wanita Quraisy Makkah. Ahli sejarah mengatakan, wa ala yadiha sabiyyun ka'annahu falqatu qamar. Di tangannya seorang anak bayi seakan-akan bulan purnama sedang bercahaya. Wanita Mekah keheranan, apa yang sedang terjadi dan siapa bayi ini? Dia mengatakan, ma'asyiran nas, kata Sayyidah Fatimah, inna Allah azza wa jalla ikhtarani min khalqih wa faddalani al-mukhtarat mimman madha qabli. Saya singkat saja artinya. Wahai kaum, kata Sayyidah Fatimah, Allah telah memilih aku, dan Allah telah memuliakan aku, dan Allah telah menghormati aku. Allah mengutamakan aku dari Sayyidah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, yang beriman dan menyembah Allah di tempat kerajaan Fir'aun, di mana dilarang di sana Allah disembah. Dan Allah utamakan aku daripada Maryam. Karena Maryam di saat akan melahirkan, dia diperintahkan oleh Allah
thamaran janiyya, maka berjatuhan pohon kurma yang baru matang dan begitu manis untuk menjemput kelahiran Nabiullah Isa. Tetapi Allah telah membukakan tempat tersuci di muka bumi ini. Allah membukakan Ka'bah untuk aku masuk dan melahirkan putraku Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian aku yakin bahwa aku sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan yang sedang aku lahirkan. Ahli sejarah mencatat cukup banyak. Pujangga-pujangga Arab mencatat begitu banyak tentang keindahan dan kemuliaan kelahiran Sayyidul Wasiyin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saya hanya ingin membawakan satu yang ditulis oleh Sayyid Al-Himyari. Dia mengatakan, menyimpulkan kelahiran Sayyid Ali, waladatku fi haramil ilahi wa amnihi. Dia telah melahirkan di tempat haram yang diharamkan oleh Allah SWT dan tempat amannya. Wal baitu haitsu fana'uhu wal masjidu bayda tahiratun, putih dan bersih, tahiratul thiyab karimatun mulia, tabat wa taba waliduha wal mauladu, mulia agung yang dilahirkan dan yang melahirkan. Ma'luffa fi khuraqil qawabil rizlahu, belum pernah aku melihat, belum pernah sejarah mencatat seorang bayi dibungkus dengan pakaian atau kain yang begitu mulia seperti Imam Ali, kecuali sebelumnya 30 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra Ka'bah disebutkan di antara nama Imam Ali, Walidul Ka'bah, putra Ka'bah. Sebab itu umat Islam di barat dan di timur, apapun mazhabnya, mereka kecuali yang tidak senang dengan Imam Ali, saya tidak tahu, mereka semuanya sepakat untuk mengatakan karamallahu wajhah. Maaf, saya sekolah di Mekah, di Yaman, beberapa mazhab, saya kumpul dengan segala macam orang. Imam Ali di buku-buku itu selalu dikatakan karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah memuliakan mukanya dan tidak pernah menyembah berhala. Lahir di tanah suci, bahkan di Jawfir Ka'bah, di dalam Ka'bah. Hadirin hadirat, siapa saya yang akan bercerita tentang Imam Ali bin Abi Thalib? Namun sekelumit dari sejarah hidupnya harus saya bawakan di hari kelahiran beliau. Dan sebenarnya cukup bagi kita untuk memperingati dan merasa gembira pada hari ini, karena hari ini hari kelahiran beliau. Waktu menjadi mulia, tempat menjadi mulia karena kelahiran dan kebesaran beliau. Sayyidul Wasiyin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sejak lahir, Imam Ali dipelihara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dia bayi, menggendong Rasulullah, mencium Rasulullah, menggendong Imam Ali, memberi makan Imam Ali, menidurkan Imam Ali, menjaga Imam Ali. Rasulullah tentunya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagi dan tugas-tugasnya di kemudian hari. Sejak kecil Rasulullah mulai mendidik Ali bin Abi Thalib dengan akhlak dan karimah. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Kuntu atba'uhu ittiba' al-fasil athra ummi." Sebuah gambaran bagaimana bahwa Imam Ali sejak hari kelahirannya sampai dia beranjak dewasa tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan,
Aku sejak kecil mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana anak onta mengikuti ibunya. Kemana onta itu pergi, dia selalu nempel dan mengikutinya. Setiap tahun Rasulullah ke Gua Hira. Dia bersemedi mencari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari sesuatu yang telah hilang di Jazirah Arab. Ke Gua Hira 30 hari 1 bulan. Lalu di mana Imam Ali di saat Rasulullah di Gua Hira, di saat Rasulullah bersemedi? Laqad kana yujawiru fi kulli sana bi'ira fa'arahu fala yarahu ghairi, kata Imam Ali. Rasulullah setiap tahun 30 hari bersemedi di Gua Hira di pinggiran kota Mekah. Maka aku melihatnya dan tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Artinya Rasulullah di dalam gua dan Imam Ali yang masih kecil berada di mulut gua yang menemani Rasulullah. Sebab itu Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, "Inni la asma'u as-saut wa ara ad-daw." Di saat Jibril turun kepada Rasulullah membawa wahyu Iqra, kata Imam Ali, "Inni asma'u as-saut," aku mendengarkan suara, "wa ara ad-daw," dan aku melihat cahaya Jibril. Biarkan ahli sejarah mengatakan siapa yang Islam lebih dulu, tidak perlu dibahas. Sejak muda belia, sejak pertama Jibril turun, dia bersama Rasulullah melihat cahaya dan mendengarkan firman. Itulah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu juga dia mendengarkan suara gemerincing, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suara apakah itu?" Kata Rasulullah, "Innahu syaitan aisyun an yu'bad." Itu suara syaitan. Setelah risalah turun kepadaku, dia khawatir tidak disembah lagi. Dia takut pada cahaya Allah. Dia takut tidak lagi bisa menguasai Jazirah Arabia dengan tipu dayanya. Suara setan didengar oleh Imam Ali bin Abi Thalib di saat dia muda belia. Cahaya malaikat, firman, suara keimanan, sekaligus suara setan dapat dia dengar, dapat dia lihat di saat dia muda. Bagaimana keyakinan Ali bin Abi Thalib setelah dewasa? Lau kushifat liyal ghita mazdadtu yaqinan. Bukan berlebih-lebihan. Andaikan tembok, dinding penghalang antara alam mati dan alam gaib jatuh, roboh atau dibuka, aku diperlihatkan kepada alam gaib, aku diperlihatkan kepada alam al-malakut, aku diperlihatkan kepada surga dan neraka, aku tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinanku sudah penuh. Sejak dini Rasulullah telah mengajarinya keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keimanan dan cahaya hatinya dia dapat menjangkau alam al-ghaib. Jangan ditafsirkan mengetahui alam al-ghaib. Dapat menjangkau, meyakini mutlak dengan mata hati, sehingga kalau dibuka itu tutup dan melihat dengan mata kepala, sudah tidak akan bertambah keyakinan Imam Ali bin Abi Thalib. Di antara sejarah dan peran Imam Ali bin Abi Thalib setelah dewasa,
Saya akan membawa beberapa cuplikan, di antaranya mengapa begitu besar kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa begitu banyak hadis yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Di antara cerita perjuangan Imam Ali bin Abi Thalib dan keimanannya kepada Rasulullah, yang terjadi pada Yaumul Mabit, di saat perjuangan Rasulullah di kota Makkah begitu alot, permusuhan kufar Quraisy begitu dahsyat, mereka sudah mengincar Rasulullah dan akan membunuhnya dengan segala cara. Lalu Jibril turun memerintahkan Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memanggil Imam Ali. Dia mengatakan, "Ya Ali, telah turun Jibril kepadaku dan dia telah perintahkan aku untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Dan dia juga memerintahkan kepadaku, dan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau ya Ali menggantikan aku di tempat tidurku, dan aku bisa keluar dari rumah itu untuk hijrah ke Makkah Al-Mukarramah." Kita semua sudah tahu ya cerita Mabit ini. Kelompok Quraisy mengumpulkan begitu banyak pemuda-pemuda pilihan, ahli perang dari setiap kabilah untuk mengepung rumah Rasulullah. Malam itu mereka sudah bersepakat di bawah pimpinan Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah. Mereka mengatakan tidak ada jalan lain. Dengan segala cara kita ingin menghentikan perjuangan Muhammad, tidak ada cara. Malam ini kita harus habisi dia. Sebab itu Rasulullah minta, "Ya Ali, innahu amarani an aburaka." Allah perintahkan aku untuk merintahkan kamu tidur di tempatku. Berarti, ya Ali, bersiap-siaplah engkau mengorbankan jasadmu di bawah puluhan pedang yang terhunus. Kata Imam Ali, "Apakah engkau akan selamat dengan demikian ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Benar. Tetapi kemungkinan besar Imam Ali akan mati tercabik-cabik oleh pedang Quraisy." Bisa Rasulullah mengatakan, "Na'am ya Ali." Apa yang terjadi? Imam Ali tersenyum. Fatabassama Aliun alaihi salam dhahikan wa ahwa ila al-ardi sajidan. Imam Ali tersenyum dan sujud di bumi Allah. Bahagia. Seakan-akan seorang mendapatkan hadiah dari karunia. Dia bahagia dan bersujud syukur kepada Allah. Untuk apa? Untuk mati dicabik-cabik pedang Quraisy untuk menggantikan Rasulullah. Asal engkau selamat, tidak masalah ya Rasulullah, dan aku bahagia mendapatkan syahadah demimu. Falamma rafa'a ra'sah, setelah sujud dia mengatakan, "Imdi li amrik." Janganlah, lakukan ya Rasulullah. Al-Quran mencatat kakek Rasulullah Ibrahim Al-Khalil, suatu malam dia ingin punya anak, berdoa, munajat, akhirnya dia punya seorang putra yang bernama Ismail. Ismail kecil, lucu, disayangi oleh Nabi Allah Ibrahim. Suatu malam dia bermimpi, "Inni ra'aitu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Ya Quran, firman bercerita, malam hari Nabi Allah Ibrahim bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang paling dia cintai. Lalu dia bangun, dia seorang nabi dan rasul, dia yakin mimpi adalah wahyu. Lalu dia panggil putranya Ismail, "Ya Ismail,
Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Semalam aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu wahai Ismail? Putra Ismail menjawab, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Semoga engkau mendapatkan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Ismail, tragedi terulang kembali kepada Rasulullah. Lailatul Rabi', aku diperintahkan untuk engkau menggantikan aku, untuk dibunuh, dibantai oleh mereka. Lihatlah apa pendapatmu wahai Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah. Setelah dia bergembira, dia bersujud kepada Allah, dia mengatakan, imdi lima umirt, fidaka sam'i wa basari, wa suwaida'a qalbi ya Rasulullah, wa inna taufiqi illa billah. Laksanakan apa yang telah menjadi keputusanmu, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Jiwaku, badanku, semua yang mulia bagiku, fidaan bagimu wahai Rasulullah. Semuanya kecil, engkau akan mendapatkan aku minal muhsinin insyaallah ta'ala. Terjadi. Sebelum Ismail disembelih, Allah gantikan dia dengan domba. Tetapi Ali bin Abi Thalib benar-benar dihadapkan pada pedang-pedang durjana. Malam itu Rasulullah keluar dengan selamat. Cerita panjang Imam Ali, karena mereka ingin Rasulullah keluar dan dibunuh, mereka tidak masuk, hanya melempari Imam Ali dengan batu-batu supaya mereka berharap Rasulullah bangun dan keluar, akan mereka bunuh. Tetapi yang ada dalam selimut Imam Ali bin Abi Thalib, mereka dilempar dan dilempar. Imam Ali bertahan, tidak mengeluarkan suara, berusaha tidak menjerit, menahan kepedihan agar mereka tidak tahu bahwa yang sedang tidur bukan Rasulullah. Sampai pagi hari tidak juga keluar, mereka mendobrak pintu Rasulullah. Ternyata mereka mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil faraja. Kekasih Allah yang telah mengorbankan seluruhnya di jalan Allah dan Rasulnya pantas mendapat pujian dan karunia dari Allah. Al-Baqarah 207. Allah Ta'ala, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Mengorbankan jiwanya, dirinya, menjual murah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang terhadap hamba-Nya. Firman turun di tragedi malam Al-Mabit. Kemudian kisah kedua, karena ini cuplikan kejadian di perang Uhud. Rasulullah berperang dengan kufar Quraisy. Pertama dia menang. Kedua diserbu dari arah belakang dan diserang secara serentak di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Tentara Rasulullah banyak berguguran. Lalu suara di sana sini mengatakan Muhammad telah mati. Sebagian besar sahabat lari meninggalkan medan perang. Sedangkan Rasul
masih ada di sana. Kondisi semakin kritis. Pelindung-pelindung Rasulullah yang tadinya gagah-gagah terbunuh. Sebagian lagi lari kemana-mana. Rasulullah dikepung. Sayyidil wujud ditombak. Sayyidil kainat, kekasih Allah, kena lemparan panah, terluka. Semua tidak ada. Di sisi kanan Rasulullah di kondisi yang paling parah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghadapi musuh yang begitu banyak dengan pedangnya Zulfiqar. Tidak cukup dengan seluruh badannya dia melindungi Rasulullah. Hujaman tombak, pedang, panah. Ahli sejarah mengatakan setelah perang Uhud terdapat 90 luka di jasad Imam Ali bin Abi Thalib. Dan di antara sahabat Rasulullah adalah Abu Dujana yang juga melindungi Rasulullah. Dan terdapat kata sejarah 70 panah di jasadnya di saat dia melindungi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mencari syahadah. Dia tahu siapa yang dilindungi. Sebab itu dia berjuang mati-matian hanya untuk Rasulullah SAW dan untuk menjaga cahaya Allah di muka bumi ini. Aradu au yuriduna an yutfi'u nurallah wa yaqallahu illa an yutimma nurah. Mereka berjuang, mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah di muka bumi ini, tetapi Allah enggan kecuali akan menyempurnakan cahayanya sampai kepada kita di hari ini. Cahaya itu berada pada Sayyidil Wujud Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi dan penerusnya, pendampingnya, pelindungnya Sayyidil Wasiyin Ali bin Abi Thalib. 9 luka di jasadnya di perang Uhud, tidak peduli, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tragedi sangat menyedihkan. Pulang ke Madinah malam hari, besok pagi Rasulullah mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib. Aku ingin menjenguk Ali bin Abi Thalib. Kalau dia bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Tetapi sayang, 1000 sayang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sayang, 1000 sayang ya Rasulullah. Begitu dahsyatnya peperangan, kematian di mana-mana, di medan tempur Uhud, tetapi aku masih luput daripada syahadah ya Rasulullah. Aku masih selamat. Rasulullah berbahagia dan bergembira. Engkau adalah pelindungku, engkau adalah penjagaku, engkau adalah penerusku ya Ali bin Abi Thalib. Perang Uhud telah berlalu. Cerita keimanan yang luar biasa terjadi di perang Khandaq. Di Madinah Al-Munawwarah, rencana Quraisy dengan kekuatannya menyerbu kota Madinah. Rasulullah dengan saran Sayyidina Salman Al-Farisi memerintahkan untuk membuat parit khandaq perlindungan sehingga musuh tidak bisa memasuki kota Madinah. Dibuatlah parit dan Rasulullah berada di kota Madinah. Musuh-musuh kufar mulai mendekati parit. Mereka melihat parit, mereka tidak bisa masuk. Kekuatan musuh yang luar biasa mendekati Khandaq. Seorang pejuang kufar Quraisy yang bernama Amr bin Abdul yang sangat gagah berani dan terkenal luar biasa. Tapi di perang Uhud dia tidak sempat hadir karena perang Badar dia terkena luka parah. Dia istirahat bersiap-siap perang Khandaq.
Waktu perang Khandaq dia sudah pulih dan sudah sehat. Dia berusaha untuk menghabiskan Islam kembali. Dengan kekuatan yang luar biasa, Rasulullah dan sahabatnya dikepung di kota Madinah. Amr ibn Abduid dengan kudanya, keberanian yang luar biasa dan kelihayannya, dia mampu meloncati parit dan memasuki kawasan mukminin bersama Rasulullah SAW. Setelah dia masuk dengan kudanya menari-nari dan berteriak-teriak, "Hal min mubaris, wahai Muhammad, adakah pengikutmu yang berani berhadapan denganku? Wahai Muhammad, keluarkan hari ini. Islam akan di bumi hanguskan, cahaya Allah akan dipadamkan." Rasulullah bersama para sahabatnya memanggil, "Man lihadha rajul?" Rasulullah memanggil, siapa yang akan berhadapan dengan orang ini? Siapa di antara kalian yang akan menerima pedangku dan menjalankan haknya dan tugasnya? Tidak ada yang menjawab. Lalu Imam Ali berdiri, "Ana ya Rasulullah." Kata Rasulullah. Dia bertanya lagi, siapa yang berani berdiri menghadapi Amr bin Abduid dan menerima pedang ini dan menjalankan tugasnya? Imam Ali kedua kalinya berdiri, "Ana ya Rasulullah." Ketiga kalinya tidak ada yang berdiri. Karena ala ru'usihimut thair, mereka semua merunduk. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya karena mereka tahu siapa Amr bin Abduid. Yang tiga kali pemuda, yang muda belia, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Takadam," kata Rasulullah, "majulah." Pemuda yang gagah berani maju berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah ambil serbannya, dia berikan kepada Imam Ali. Dan dia mengatakan, "Atakhudhu hadha sayf?" Engkau akan terima pedang ini. Wa tu'ti haqqah, dan engkau jalankan tugasnya. Kata Imam Ali, "Apa tugasnya ya Rasulullah?" "Tugasnya adalah agar engkau membunuh musuh Allah dari atas kepala sampai habis." Allah. Kata Imam Ali, "Ana ya Rasulullah." Aku. Imam Ali keluar. Anak muda belia berhadapan dengan Amr bin Abduid. Amr bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah Ali putra Abu Thalib." "Hai anak kecil, masuklah engkau. Ayahmu adalah temanku. Engkau tidak setara dengan masuk." Kata Ali bin Abi Thalib, "Akulah yang bisa menghadapimu." Terjadi dialog panjang, tawar-menawar antara Ali dan Amr bin Abduid. Di antaranya, saya kutip satu saja. Dia mengatakan, "Qad alima ibnu ammi Rasulullah, innaka in qataltani fa ana fil jannah wa anta fin nar." Rasulullah kasih tahu padaku, andaikan engkau membunuh aku, maka aku akan masuk surga dan engkau di neraka. Lalu andai kata aku membunuhmu, wahai Amr bin Abduid, maka engkau di neraka dan aku di surga. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Amr bin Abduid heran, dia mengatakan, "Kalau begitu kilahuma laka ya Ali." Dua-duanya untuk kebesaranmu ya Ali. Harusnya kan timbal balik. Tetapi dua-duanya buat Imam Ali. Dia membunuh atau dia dibunuh, tetap Imam Ali di surga dan Amr bin Abduid di neraka. Tidak ada pilihan lain buat Amr bin Abduid kecuali dia menghadapi Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, telah beranjak iman seluruhnya menghadapi kekafiran seluruhnya. Hal ini terjadi pada perang Khandaq. Kata Rasulullah bermunajat,
Selamatkan Islam dan Muslimin. Selamatkan cahaya Allah di muka bumi ini dengan tangan Ali bin Abi Thalib. Sejarah Imam Ali sangat panjang. Perjuangan luar biasa. Suara saya, ilmu saya, kemampuan saya, perjuangan semua ulama tidak akan mampu menggapainya. Cerita hendak berakhir dengan kemenangan Imam Ali tentunya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di kondisi perjuangan yang paling parah, malaikat Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, itu adalah perlindungan terbesar. Dia menunjuk kepada Imam Ali. Jibril mengatakan, ya Rasul, itu adalah perlindungan terbesar. Kata Rasulullah, ya Jibril, innahu minni wa ana minhu. Dia dari aku dan aku dari dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari Imam Ali, Imam Ali dari Rasulullah. Jibril tidak mau ketinggalan. Dia mengatakan wa ana minkuma, dan aku dari kalian berdua. Dan ini bukan sesuatu yang sangat besar. Karena dalam hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan cahaya Rasulullah. Dan dari cahaya Rasulullah, cahaya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena jiwa Rasulullah adalah jiwa Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Allah menciptakan Jibril, Allah menciptakan para malaikat, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam semesta, manusia dan jin, karena cahaya Rasulullah dan cahaya Sayyidil Mursalin Ali bin Abi Thalib. Sebab itu di saat Jibril mengatakan wa ana minkuma, itu adalah fakta. Aku karena kalian berdua. Kalau tidak kalian berdua, aku tidak tercipta. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terakhir kali setelah perjuangan yang dahsyat Imam Ali usai, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, suatu saat Rasulullah di puncak kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib bersabda, dan sabda Rasulullah adalah wahyu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini akan mengakhiri ceramah saya insyaallah taala. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li Ali alaihi salam, laula an taqula fika tawaifun min ummati. Rasulullah sudah memprediksi, andai kata aku tidak khawatir golongan-golongan umatku di kemudian hari mengatakan, berpendapat seperti apa yang dikatakan Nasara terhadap Isa putra Maryam, menganggap dia anak Tuhan. Kalau aku tidak khawatir suatu saat nanti engkau akan dikatakan seperti apa yang dikatakan Nasara terhadap Isa putra Maryam,
Aku akan sampaikan kepada umat ini. Andaikan kalimat itu aku sampaikan, la tamurru bibala'in illa akhadu min turabi rijlaik. Engkau tidak akan pernah jalan di suatu tempat kecuali manusia di belakangmu akan mengambil bekas langkah kakimu. Wa min fadlu tahurika yastashfuna bihi. Dan dari bekas-bekas air wudukmu mereka akan berebut untuk kesembuhan mereka. Walakin hasbuk, kata Rasulullah, tetapi cukup bagimu. Aku tidak akan menyampaikan itu. Aku khawatir terjadinya fitnah di kemudian hari yang akan menganggapmu berlebihan di atas apa yang telah Allah berikan kepadamu. Hasbuk, kata Rasulullah, antakuna anta minni wa ana minka. Engkau dari aku dan aku daripadamu. Pada hadis ini Rasulullah menyebutkan beberapa banyak contoh yang semuanya menunjukkan bahwa dari semua sisi Rasulullah dan Imam Ali adalah satu. Wa annaka minni, saya cuplik saja, sebagian besar saya tinggalkan. Wa annaka minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau seperti Harun dan Musa bagiku. Wa annaka tubri'u limmati wa tuqatilu ala sunnati. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan, inna harbaka harbi, perang terhadapmu, perang terhadapku, kata Rasulullah. Wasil mukasilni, damai denganmu, mereka adalah damai denganku, kata Rasulullah. Wasil mukasirni, rahasiamu, rahasiaku. Kemudian pada akhir kata, wa annal iman mukhalitun damaka wa rahmat. Iman telah bercampur aduk menjadi satu dengan daging-daging dan darahmu, sebagaimana keimanan telah bercampur aduk menjadi satu dengan daging dan darahku, kata Rasulullah. Wa annahu la yaridu alayya al-haud mubghidun lak. Tidak akan pernah sampai ke telaga Haud orang yang membenci kepadamu, wahai Ali. Dan buat kita hari ini, kata Rasulullah, walan yaghiba anhu muhibbun lak ghadan hatta yaridul hawda ma'ak. Dan besok di hari pembalasan di telaga Al-Kautsar, semua pengikut-pengikutmu dan pencinta-pencintamu akan datang di belakangmu menghadap aku di telaga Haud, dan aku yang akan memberikan dari telaga surga, memberikan minum kepada mereka, dan engkau yang akan membantuku ya Ali, dan aku akan berikan syafaat kepada mereka, dan engkau memberikan syafaat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil barakah. Fakharra Aliyun sajidan, serentak Imam Ali sujud syukur kepada Allah. Dan inilah kunci kebanggaan Imam Ali selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.